Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia selalu dipanjatkan kepada Zat yang Maha Suci, Zat yang Maha Mulia, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, pemberi rezeki dan yang mematikan, yang kita yakini sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kepada kita agar memenuhi segala kebutuhan di roda kehidupan di muka bumi dengan memuji namanya. Alhamdulillah. Dan Allah telah mengekalkan di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Maka jadilah seorang muslim yang selalu mengucapkan alhamdulillah. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada sebaik-baik manusia, sebaik-baik suri tauladan, manusia yang paling sempurna secara fisik, secara nasab, secara akhlak, dan juga Allah telah menjadikan pengucapan salam hormat kepadanya sebagai ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan satu kali salam dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, berisi di dalamnya diantaranya adalah peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan juga pengampunan dosa. Maka jadilah juga sosok muslim yang setelah memuji Allah alhamdulillah, selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, selamat bertemu lagi di majlis yang membahas tentang generasi emas umat ini. Generasi terbaik manusia. Kita sedang membahas orang-orang yang sudah sukses dalam kehidupan mereka dengan kesuksesan yang sebenarnya. Tidak ada kegagalan dalam kehidupan mereka karena setiap hal yang dianggap gagal secara duniawi bagi mereka adalah pembersihan dosa, bagi mereka adalah peninggian derajat, dan mereka konsisten dan istiqomah sampai meninggal di atas kebenaran. Mereka sosok-sosok yang paling pantas dijadikan sebagai suri tauladan karena telah menemani manusia terbaik, utusan Allah Subhanahu wa taala. Melihat langsung, bersalaman dengannya, hidup bersamanya, berperang dengannya. Sebagian di antara mereka menikahkan anaknya atau saudarinya dengan Nabi SAW. Maka apa yang lebih mulia daripada ini? Iyas al-Muzani rahimahullah pernah dibelikan apel dari tangan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada saat Anas bin Malik sudah sangat tua. Maka Iyas al-Muzani, seorang tabi'in yang masyhur dengan ilmunya, mencium apel tersebut sambil meneteskan air mata. Lalu kemudian orang-orang di sekitarnya bertanya, wahai Iyas, kenapa anda lakukan itu? Dia bilang, bagaimana saya tidak mencium apel ini sementara apel ini diberikan dari tangan yang pernah menyentuh tangan Nabi SAW. Mereka sangat memuliakan para sahabat Nabi. Orang-orang yang telah berhasil dalam hidup mereka, sebagaimana tadi saya katakan, dengan kesuksesan yang luar biasa. Kita kalau bicara masalah suksesnya dunia, mereka termasuk banyak orang-orang yang kaya, tapi diikuti dengan kedermawanan. Kita bicara masalah kejantanan, mereka di kancah jihad, di saf-saf pertama, mengejar mati syahid dengan ketulusan, bahkan terus merindukan jihad. Kapan lagi ya Rasulullah? Kapan lagi ya Rasulullah? Mereka juga orang-orang kalau kita cari secara fisik tidak kalah dengan ketampanan, kekarnya tubuh, tinggi besarnya poster tubuh. Dan juga kalau kita bicara tentang masalah keimanan, mereka sudah tidak bisa lagi digambarkan tingkat keimanan mereka. Tidak pernah ketinggalan sholat malam, ibadahnya selalu baik semuanya. Sampai Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, aku melihat sahabat-sahabat Nabi di pagi hari, wajah mereka kusut karena mereka sibuk dengan tilawah Al-Quran di kitab Allah pada malam hari. Di siang hari mereka sibuk mencari rezeki yang halal. Pada saat masa jihad mereka sibuk dengan berjihad. Begitu terus sampai mereka meninggal dunia. Maka kita teman-teman sekalian sedang membahas di kesempatan ini tentang sejarah manusia-manusia terbaik ini. Untuk kita menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Ingat teman-teman, dalam hidup ini kalau mau sukses harus belajar dari orang yang sukses. Kalau mau gagal, belajar dari orang yang gagal. Pasti akan sama. Masirnya, bahasa Arab masir. Bahasa Indonesia itu pasti akan sama jalannya. Kita kerja di perusahaan, kalau kita ikuti jejak teman-teman di perusahaan itu yang terdahulu sebelum kita, yang sudah berprestasi, dia terus naik jenjang karirnya, terus bertambah gajinya dan fasilitasnya, lalu kita berteman dan kita mempelajari bagaimana strategi dia. Lalu kita ikutin, kita akan seperti dia. Artinya dia sukses, kita sukses. Kita berteman dengan para penghafal Quran, kita akan hafal Quran. Kita berteman pada orang yang juara, kita akan juara. Berteman dengan orang yang rajin, kita akan rajin. Berteman dengan orang bersih, kita akan bersih. Pasti begitu. Begitu juga dengan kalau kita berteman sama teman-teman di perusahaan yang gagal. Suka bolos,
ya, malas bekerja, terbengkalai selalu pekerjaannya. Kita kalau berteman sama mereka atau menjadikan sebagai suri tauladan, kita akan sama dengan mereka. Bodoh sekali teman-teman kalau kita berpegang pada orang-orang seperti ini. Mereka selalu mengatakan, kan belum datang peringatan, surat SP belum datang kok. SP1 datang, belum SP2, belum SP3, seakan-akan memang menunggu dirinya celaka. Begitu sudah di PHK, terbengkalai, istri aneh nggak bisa makan, baru menyesal. Lalu untuk apa dicontohi orang-orang seperti ini? Gak ada gunanya. Maka mencontohi orang-orang yang sukses akan sukses, mencontohi orang gagal akan gagal. Dan ingat teman-teman, kehidupan di muka bumi cuma sekali. Salah milih jalan, salah semuanya. Benar milih jalan, benar semuanya. Dan mereka sudah konsisten, komitmen menjalankan kebenaran itu. Pada hari ini teman-teman kita akan bahas seorang sosok yang luar biasa dalam mencari kebenaran. Luar biasa kalau saya katakan. Karena kisahnya itu jalan hidupnya semuanya dalam mencari kebenaran. Dan komitmen konsisten sampai meninggal dengan itu. Sampai diberikan julukan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu atau Salman Al-Khair. Salman yang penuh dengan kebaikan. Ya, yang merupakan ide dialah yang memunculkan ya, ide keluarnya atau digalinya parit. Yang akhirnya 10.000 pasukan Ahzab tidak jadi menyerang Madinah dan selamat. Dan berapa banyak pahala yang dipanen radhiyallahu dari ide ini. Tapi yang jelas cukup banyak keutamaan yang lain selain daripada hanya sekedar ide menggali parit. Tapi bagaimana kita bisa melihat keteguhan beliau dalam mempertahankan agama ini sampai meninggal dunia. Bahkan menjadi ulamanya para sahabat. Tidak jarang di antara sahabat banyak bertanya hukum kepada Salman Al-Farisi padahal dia bukan dari turunan Arab. Dan dia harus belajar bahasa Arab dulu, baru dia bisa mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka setelah itu pun dia tetap komitmen dan dia tetap menekuni sampai menjadi ulamanya para sahabat. Salman teman-teman sekalian memiliki nama karena dia asal dari Persia, maka dikatakan Salman Al-Farisi. Faris maksudnya dari negeri Persia. Maka nama dia memang nama-nama orang wilayah sana. Disebutkan nasabnya adalah Mabah bin Mudkhashan bin Mausilan atau Musilan bin Bahbuzan bin Fairuz bin Sahar al-Isfahan. Al-Isfahan ini nama wilayah Asfahan, ada wilayah Persia. Dan dia dikenal dengan Salman Al-Khair atau Salman Al-Farisi. Dan julukannya adalah Abu Abdullah. Beliau memiliki istri yang masyhur 2. Walaupun ada beberapa referensi yang menyebutkan ada 4 orang istri yang lalu dalam hidupnya. Tapi ada kemungkinan istri yang lain ini adalah di masa dulu sebelum masuk Islam. Dan tidak ikut dengan beliau. Tapi istri yang dalam Islam disebutkan ada 2 adalah Bukhairah Al-Kindiyah dari suku Kindi. Dan ini Allah karunia beliau 2 orang anak. Anaknya Abdullah dan Muhammad. Makanya julukannya Abu Abdullah. Dan istri yang lain adalah Zainab binti Hudair. Dan dari istri yang kedua ini nggak disebutkan beliau punya anak. 2 istri yang lain ya, disebutkan oleh sebagian ahli sejarah adalah dari orang-orang yang zaman Persia pada saat masih menyembah api. Ada juga yang mengatakan salah satunya jadi penyembah api dulu dan kemudian yang lainnya itu adalah dari orang-orang Nasrani di negeri Syam pada saat dia masih beragama Nasrani. Dan ada anaknya 1 di Persia dan ada anaknya 1 di negeri Syam. Beliau lahir di tahun lahir ini tidak disebutkan tahunnya, tapi tahun wafatnya itu disebutkan tahun 36 Hijriah. Tentu khilaf di antara ulama tentang umurnya. Ya. Kalau kita baca di buku-buku, kadang-kadang mungkin kita sempat kaget melihat ya, karena ada sebagian buku menukil cukup jauh umurnya. Ada yang mengatakan umur Salman mencapai 350 tahun. Ada juga yang mengatakan 250 tahun. Termasuk Imam Adz-Dzahabi rahimahullah pernah menyebutkan itu. Tapi Imam Adz-Dzahabi meluruskan di buku yang lainnya bahwasanya itu adalah sesuatu dinukil yang tidak punya sanad. Maka beliau mengatakan umur yang tepat adalah sekitar 70 tahunan pada saat wafat radhiyallahu anhum. Baik, kita akan mulai teman-teman sekalian dengan kisah bagaimana seorang pencari kebenaran ini memulai hidupnya. Setelah pembebasan Madain, ibu kota Persia di zaman Umar bin Khattab, dan kebetulan Salman Al-Farisi salah satu dari prajurit atau kesatria utamanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Maka dia pun memiliki sebuah tempat di sana. Kemudian di depan rumahnya dia bercerita.
dikelilingi oleh banyak sahabat dan juga tabi'in ridwanullahi alaihim, dan mulailah dia menceritakan kisahnya yang luar biasa. Dan ada alasan kenapa dia menceritakan kisah-kisahnya. Kadang-kadang dia ditanya oleh para sahabat, kadang-kadang juga memang dia menceritakan secara langsung. Dan dia menjelaskan. Di antara kisah atau riwayat yang akan kita sebutkan nanti adalah riwayat yang diceritakan Salman Al-Farisi kepada sahabat Nabi yang lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu majma'in. Dan itu Ibnu Abbas tidak menanyakan, tapi Salman menceritakan. Dan beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, ketahuilah aku pernah menceritakan kisah ini kepada Nabi SAW, dan beliau menyuruh aku menceritakan kepada orang-orang. Dan beliau suka cerita ini diceritakan. Karena memang cerita ini cukup unik. Tidak ada sahabat yang melalui masa hidup seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu majma'in yang dalam mencari kebenaran, khusus masalah mencari kebenaran. Saya akan bacakan riwayatnya cukup panjang, tapi memang perlu kita ketahui masalah ini. Salman berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu majma'in, dan juga kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain yang ikut ke Persia pada saat itu dengan beberapa tabi'in. Aku adalah seorang lelaki Persia dari penduduk Asfahan. Jadi ada wilayah sampai sekarang masyhur, kota Asfahan, tepatnya penduduk salah satu kampung Asfahan yang bernama Ji, seperti itu saja, Ji, ya. Ayahku adalah kepala kampung di situ atau kepala suku, dan aku adalah makhluk Allah yang paling dicintainya. Begitu besarnya cintanya kepadaku sampai-sampai ia mengurungku di rumah, layaknya seorang gadis perawan yang dipingit. Lalu aku bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Majusi, penyembah api, hingga menjadi orang yang mengurusi api sesembahan dan menyalakannya tanpa membiarkannya padam walau sesaat pun, dan ayahku memiliki lahan yang besar. Sampai sini saya tanggapi dulu. Jadi sebagian buku juga menukil kalau ayahnya Salman memang adalah pendetanya Majusi. Dia memang penyembah api dan dia mengkader anaknya untuk menjadi itu, supaya anaknya tidak terpengaruh dan hanya fokus di situ, maka dikurunglah di rumah. Dan kerjanya hanya ikut sama ayahnya setiap hari pergi ke tempat pembakaran api, dia bakarin, ditambahin kayu bakar supaya lebih besar, kemudian menerima tamu-tamu yang untuk menyembah api tersebut. Lalu kemudian dia katakan, suatu hari ayahku sempat sibuk di bangunan miliknya, lalu berkata kepadaku, wahai anakku, sesungguhnya aku sibuk dengan pembangunan gedung ini atau gedung hari ini, mau bangun bangunan, hingga tidak sempat mengurusi lahan milikku. Ada lahan luas, ada kebun-kebunnya, ada hewan-hewan ternaknya. Pergilah ke sana, tengoklah. Pertama kali ayahnya Salman suruh Salman keluar. Biasanya cuma ke tempat lain. Biasanya cuma dari rumah ke tempat sembahan api. Itu saja kerjanya. Dikawasi sama ayahnya ketat sekali. Dari pagi keluar ditemani terus sampai pulang lagi ke rumah ditemani terus. Baru kali itu pertama kali dia dibolehkan oleh ayahnya untuk menengok lahan. Ya. Lalu ia menyuruhku mengurusi sebagian apa yang diinginkannya di sana. Kemudian aku pergi menuju lahan miliknya itu. Lalu aku sempat melintasi sebelum tiba di lahan itu salah satu gereja milik orang-orang Nasrani. Di dalamnya aku mendengarkan suara mereka yang sedang melakukan ritual ibadah. Aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, ya, atau di luar rumahku. Karena ayahku biasa mengurungku dalam rumah. Tak kala aku melintas dan mendengar suara mereka, maksudnya orang-orang Nasrani tadi, aku menemui mereka untuk melihat dari dekat apa yang sedang mereka lakukan. Tak kala melihatnya bergabung masuk ke dalam gereja, ritual mereka itu membuatku kagum. Lalu aku tertarik dengan urusan mereka itu dan berkata pada diriku, demi Allah, waktu itu sebenarnya dia diceritakan setelah Islam. Zaman dulu dia mengatakan demi Tuhan, ya. Dia menganggap api Tuhannya. Ini lebih baik dari agama yang kami peluk. Ya. Demi Tuhan aku tidak meninggalkan mereka hingga matahari terbenam. Ya, tapi Salman Al-Farisi karena seorang Islam dia mengatakan demi Allah aku tidak tinggalkan gereja pada saat itu sampai matahari terbenam. Dari pagi mereka ritual sampai malam. Aku tidak mendatangi lahan milik ayahku, namun sebaliknya aku masuk ke dalam gereja dan bertanya, dari mana asal agama ini? Mereka menjawab, dari negeri Syam. Nah, negeri Syam 4 negara, sekarang Jordania, Palestina, Lebanon dan Syria. Dulu Syam. Kemudian aku kembali menemui ayahku, sementara ia telah mengirim orang untuk mencari aku. Aku telah membuatnya sibuk hingga ia meninggalkan seluruh pekerjaannya. Maksudnya gara-gara Salman hilang jejak, maka ayahnya sibuk dan mencarinya. Tak kala datang menemuinya, ia berkata, duhai anakku, dari mana saja engkau? Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu melakukan apa yang telah aku perintahkan itu? Kan aku suruh kamu ke lahan, urusin dan itu. Kenapa kamu buat yang lainnya?
Lalu aku berkata, wahai ayahanda, aku melintasi orang-orang yang melakukan ritual ibadah di gereja. Aku tertarik melihat apa yang mereka lakukan dalam agama mereka. Demi Tuhan, aku masih di tengah-tengah mereka hingga matahari terbenam. Ya. Ia berkata, duhai Ananda, tidak ada kebaikan pada agama itu. Agamamu dan agama nenek moyangmu itu lebih baik darinya. Aku berkata, sekali-kali tidak. Demi Tuhan, ia adalah lebih baik dari agama kita. Ya. Jadi pada saat itu, perlu juga diketahui orang-orang penyembah majusi ini, kerjanya datang ke dekat api, kemudian mereka melemparkan sesuatu ke dalam api sebagai korban, apa saja, hewan hidup lah, uang lah, emas, pokoknya mereka begitu ritualnya. Lalu kadang-kadang mereka mengelilingi api tersebut, lalu kemudian mereka memberikan sesuatu pada pendeta, lalu mereka pulang. Seperti itulah. Dan tidak ada sesuatu yang mereka rasa ini apa, tidak ada bekas keimanannya. Ya, tidak jelas Tuhan ini siapa, apalagi api tersebut setiap hari harus ditambah kayu bakar supaya membesar. Kalau tidak maka dia akan padam dengan sendirinya. Dan itu yang dianggap Tuhan. Makanya Salman radhiyallahu anhu mengatakan agama mereka lebih baik daripada agama kita. Gitu. Kata Salman, lanjutannya adalah, lalu ayah mengkhawatirkanku akan lari pergi ke gereja itu lagi. Maka ia mengikat kakiku, kemudian mengurungku di rumahnya. Aku mengutus seseorang untuk menemui orang-orang Nasrani itu. Lalu aku berpesan kepada mereka, bila ada rombongan pedagang Nasrani datang dari negeri Syam, beritahukanlah kepadaku tentang mereka. Lalu datanglah rombongan pedagang Nasrani dari negeri Syam kepada mereka. Maksudnya datang ke Persia tadi, Asfahan. Kemudian mereka mengabarkan kepadaku tentang rombongan itu. Lalu aku berpesan lagi, bila orang-orang itu sudah menuntaskan urusan mereka dan ingin pulang ke negeri mereka, tolong kabarkan kepadaku. Maka tak kala orang-orang pedagang tadi akan pulang, mereka memberitahukan kepadaku tentang hal itu. Maka aku pun melepaskan rantai besi dari kakiku, kemudian aku pergi bersama mereka hingga aku tiba di negeri Syam. Jadi sampai sini cerita tentang bagaimana dia dulu menyembah api sama ayahnya, dan akhirnya dia meninggalkan rumah ayahnya untuk mencari kebenaran yang sedang dia rasakan. Dia ingin mencari apa nih, mana yang lebih baik, seperti itulah. Maka akhirnya dia pun ikut dengan kafilah dagang. Dan zaman dulu orang selalu cuma ikuti kafilah dagang saja. Ya, kalau orang mau safar kemana-mana, keluar kota, keluar negeri, mereka harus cari ada kafilah dagang enggak? Orang-orang pakai unta, pakai kuda, nanti berapa banyak mereka ikut. Nanti mereka bayar kepada kafilah tersebut. Kafilah itu biasa punya pengawal-pengawal. Kalau ada perampok mau merampok, maka dilawan, seperti itulah. Maka orang banyak bawa dagangannya, bawa keluarganya pindah dari kota ke kota lain. Tidak ada cara lain pada zaman itu. Orang kalau safar sendiri itu terlalu berani gitu. Maka mereka harus ikuti kafilah. Ketika tiba di negeri Syam, sekarang sudah tiba ke negeri Syam, dia jalan. Aku bertanya, siapa pemeluk agama ini yang paling baik? Langsung bertemu orang Nasrani, dia menganut agama Nasrani, lalu dia mengatakan, siapa pemeluk agama ini yang paling baik? Kalau kita siapa yang paling soleh, yang paling pintar, yang paling alim? Maka mereka mengatakan uskup di gereja, ada pendeta di gereja paling besar di negeri Syam pada saat itu. Maka aku datang kepadanya seraya berkata, aku tertarik dengan agama ini dan ingin tinggal bersamamu untuk mengabdi kepadamu di dalam gerejamu. Aku ingin belajar dan melakukan ritual ibadah bersamamu. Maka uskup itu pun berkata, masuklah. Lalu aku masuk bersamanya. Rupanya, kata Salman, ia adalah seorang lelaki yang buruk. Ia menyuruh jemaahnya untuk bersedekah dan menyemangati mereka untuk melakukannya. Lalu apabila mereka sudah mengumpulkan untuknya sejumlah barang dari sedekah itu, ia menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak membagikan kepada orang-orang miskin. Hingga ia berhasil mengumpulkan 7 kilal atau 7 peti besar, ya, tempayan, emas dan perak. Lalu aku benar-benar membencinya, kata Salman, setelah melihat apa yang dilakukannya. Kemudian ia pun mati, si uskup tadi mati. Ketika orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya, aku berkata kepada mereka, sesungguhnya orang ini adalah orang yang buruk. Ia menyuruh kalian bersedekah dan menyemangati kalian, lalu bila kalian sudah telah mengumpulkan, lalu kemudian pada saat kalian telah mengumpulkan harta kalian, ia menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang miskin. Maka para jemaahnya di situ mengatakan, dari mana kamu tahu tentang itu?